Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya dimanapun berada, kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran online Mapel Akidah Akhlak ya, kelas 8 untuk MTS. Semoga kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran secara online ini. Oke, anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, Pak Guru menerangkan tentang akhlak tercela berupa putus asa. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih seputar akhlak tercela yang harus kita hindari, yaitu ghadab. Nah, ini ghadab ya. Ghadab ini adalah amarah ya. Amarah tentu ya hal yang sangat negatif untuk diri kita, makanya jangan sampai kita terjerumus ke dalam ghadab. Baik, anak-anak semuanya, mari kita langsung ke materi pembelajaran ya. Baik, kalian cermati peta konsep berikut ini. Ya, ini materi yang akan kita bahas, yaitu pengertian ghadab, dalil tentang ghadab, bentuk-bentuk ghadab ya, dampak negatif ghadab, cara menghindari ghadab, dan juga nanti ada evaluasi. Oke, sudah siap belajar? Iya, silahkan sambil dipersiapkan buku catatan. Kalau ada hal-hal yang penting bisa kalian tulis ya. Atau kalau kalian ada yang mau bertanya, silahkan bisa kalian ya ketik di kolom komentar video ini. Nanti akan Pak Guru jawab. Nah, kalian amati gambar berikut. Nah, ini ya, amarah yang menyala-nyala ya. Amarah ini ya menggambarkan emosi seseorang yang memuncak. Nah, wajah akan terlihat memerah seperti ini ya. Kalau sudah marah, wajah akan terlihat memerah dan menyeramkan. Nah, siapa yang memandang pasti akan merasa takut. Makanya jangan sampai ya kita marah yang sebegitunya, seperti itu. Oke? Baik, perhatikan. Pengertian ghadab. Ghadab berasal dari bahasa Arab ghadaban ya, yang berarti merasa atau perasaan sangat tidak senang dan panas karena dihina, diperlakukan kurang baik dan sebagainya ya. Tentu sebagai manusia kita pernah mengalami hal yang demikian ya, diperlakukan yang tidak menyenangkan, kemudian dihina, dicaci dan sebagainya ya. Nah, di saat-saat itu kita harus bisa mengendalikan amarah kita. Oke. Baik. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran ya materi berikutnya ya membahas mengenai dalil dan sebagainya, kalian coba ya simak dulu video ya yang akan Pak Guru tayangkan. Oke? Ini berkaitan dengan ghadab. Silahkan kalian saksikan dan cermati baik-baik videonya. Selamat menyaksikan. Ya udah saya nggak bisa banget. Tapi kan rekeningnya nggak bisa dihitung. Ya salah sama sampai kentang. Kan jatuh sama Mbak. Gak kan saya nggak sengaja. Pokoknya saya minta pertanggungjawaban. Tapi kan posisi saya nggak bawa uang. Tapi di sini tuh mau data-data. Mama nggak usah kayak gitu. Udah Mbak, udah. Ada apa ya Mbak? Ini nih nggak mau tanggung jawab, udah ngurusin HP-ku lagi. Nanti saya bilang saya lagi buru-buru, terus juga saya nggak bawa uang. Terus ini gimana? Mbak tahu nggak Allah Subhanahu Wa Taala melarang umatnya untuk
perasaan tidak senang atau gusar. Orang yang marah akan susah mengendalikan dirinya, sehingga dia akan mudah berkata kotor dan mencaci maki yang tidak sepantasnya. Contohnya begini, yang tadinya dari pertengkaran biasa berubah menjadi sebuah pertengkaran yang dahsyat, lalu mbaknya dendam, membalas dengan omongan-omongan yang tidak sepantasnya. Itu kan nggak baik, Mbak. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sangat membenci orang yang berperilaku ghadab. Sehingga dalam sebuah hadis mengatakan, la taghdzab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu adalah surga. Jadi mbaknya daripada marah-marah, mendingan mbaknya. Baik anak-anak ya, kalian tadi sudah menyaksikan tayangan videonya ya, menarik bukan ya? Ya itu ketika orang sedang marah ya, terkadang emosi tidak terkendali, tapi ya harus ada yang bisa meredakan dan paling tidak menyadari bahwa amarah itu tidak baik. Ya, oke baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang dalil tentang ghadab. Kalian perhatikan ya, kalian bisa lihat dalam hadis riwayat Abu Daud. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ghadaba minasyaitani wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'u bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda ya. Yang artinya sesungguhnya marah itu dari setan dan sungguh setan itu dijadikan dari api dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Jika seseorang kamu marah, bersegeralah untuk berwudu ya. Jadi kalau kalian sedang marah ya, dianjurkan untuk mengambil air wudu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita sedang marah, maka kita akan lebih baik untuk duduk ya apabila sedang berdiri. Nah, kemudian kalau berdiri kok duduk masih marah, kita hendaknya tidur terlentang. Ya, itu nanti akan sedikit meredakan, bahkan insya Allah akan bisa menghilangkan amarah itu. Nanti kalau masih marah, silahkan ambil air wudu, karena sesungguhnya amarah itu berasal dari setan dan setan itu ya akan takut ya tentu dengan air, karena setan tercipta dari api, maka untuk meredakannya dengan air, dengan kita berwudu. Paham ya anak-anak ya? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, bentuk-bentuk ghadab. Nah, ini apa saja? Kemarahan seseorang dapat diwujudkan dalam bentuk. Yang pertama, pandangan mata yang tajam ya, dengan mata memerah dan jarang berkedip. Bahasa Jawanya itu mendelik, matanya memerah, tidak berkedip. Nah, ini menakutkan sekali kalau dilihat ya. Kemudian wajah cemberut dan mudah terpancing emosi. Wajahnya terlihat cemberut. Kemudian susah diajak bicara baik-baik ya. Susah diajak bicara komunikasi juga susah karena sedang emosi. Kemudian terkadang melontarkan kata-kata kasar yang tidak enak didengar. Nah, ini hati-hati. Kalau ada lagi marah, biasanya kata-kata itu sering terlontar. Nah, kata-kata yang sering menyakitkan, yang kotor dan sebagainya. Ini harus benar-benar dihindari. Jangan sampai ya. Kemudian apalagi sampai bertindak anarkis, merusak sesuatu yang ada di sekelilingnya. Ini kalau amarah sudah memuncak, biasanya ditunjukkan dengan seperti itu. Makanya ini sangat berbahaya sekali ya. Mari kita hindari amarah. Oke? Baik anak-anak semuanya. Kemudian mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Ini terkadang bentuk-bentuk amarah, ghadab bisa seperti ini. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Silahkan kalian cermati item per item. Mudah-mudahan kalian terhindar dari sikap-sikap yang demikian. Oke. Selanjutnya, dampak negatif dari ghadab apa saja? Yang pertama adalah tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Kalau sudah marah, pikirannya kacau ya, tidak bisa berpikir tenang. Kemudian tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran yang sehat. Terkadang ya akal kita dikuasai oleh nafsu sehingga tidak bisa berpikir secara sehat. Kemudian jika sering terjadi dapat ya menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan
rohani. Nah, ini kalau suka marah ini tekanan darah akan naik ya, akan tinggi. Ini bahaya untuk kesehatan dan juga psikologis. Kemudian sikap ghadab dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain ya. Jadi amarah yang kita lakukan ini bisa menjadikan orang lain menjadi sakit hati. Nah, yang kelima dapat menimbulkan kerugian materi ya jika disertai dengan perbuatan anarkis seperti tadi ya, perusakan ya dan lain sebagainya. Ini menimbulkan kerugian yang bersifat material. Bahkan naudzubillahi min dzalik bisa menimbulkan ya kerusakan jasmani juga ya, sampai bertengkar, menimbulkan emosi, kemudian terjadi perkelahian dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Itu jangan sampai dilakukan. Oke, baik anak-anak, ini adalah dampak negatif ghadab. Selanjutnya, agar kita bisa terhindar dari perbuatan ghadab ini, langkah-langkahnya yang pertama adalah menyadari dengan sepenuh hati bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya juga pernah berbuat salah kepada orang lain. Kemudian, marah tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik ya. Kemudian 4. Marah tidak disukai dalam pergaulan. Dan yang kelima, memperbanyak bergaul dengan orang banyak. Karena kemarahan sering terhapus ketika dilihat oleh orang lain. Ya, kalau kita sering bergaul dengan orang, nanti amarahnya insya Allah akan mereda. Yang jelas kita sadari ya, bahwa manusia itu pasti punya salah dan pernah berbuat salah. Makanya kita harus menyadari kalau orang lain berbuat salah, kita juga pernah berbuat salah. Maka kita tidak boleh langsung marah atau emosi. Nah, ini adalah beberapa cara untuk menghindari ghadab atau marah ya. Silahkan kalian amalkan. Baik anak-anak semuanya, untuk selanjutnya kalian perhatikan. Setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, coba silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Yang pertama adalah jelaskan pengertian ghadab. Nah, yang kedua, tulislah dalil tentang ghadab ya, yang bagus ya, dengan lafal Arab atau huruf Arab ya. Silahkan. Kemudian sebutkan 2 bentuk ghadab. Nah, apa bentuknya? Silahkan. Kemudian sebutkan 2 dampak negatif ghadab atau amarah. Dan yang kelima, sebutkan 3 cara menghindari perbuatan ghadab ya, atau amarah. Baik, anak-anak silakan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan semangat ya. Insya Allah kalau kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, kalian akan menjadi semakin paham terhadap materi yang Pak Guru sampaikan. Dan yang paling penting adalah silakan kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hindari ya sikap ghadab dalam kehidupan kita agar hidup kita terasa tenang, damai, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Oke? Baik anak-anak, demikian yang Pak Guru sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada tutur kata atau kesalahan dalam penjelasan materinya, mohon untuk bisa dimaafkan. Oke? Biar lebih bermanfaat videonya, silahkan bantu dengan cara like, share, dan subscribe. Ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.